Halo semuanya, selamat datang di channel Holis X. Di video kemarin tentang aplikasi Winbox di Android ya. Ini aplikasi Winbox yang bisa kalian download di Play Store. Kita sudah perkenalan ya kemarin di Android. Ternyata kalian ada yang ingin ingin tahu cara setting mikrotik tapi full pakai Android nih, pakai HP gitu ya. Bisa ndak sih gitu. Ini kan kebetulan sudah saya setting ya, nanti saya akan reset kayak biasanya. Seperti di tutorial-tutorial sebelumnya kan pasti saya reset semuanya tuh sampai bersih. Nah, ini bagaimana caranya kita setting mikrotik dari awal sampai dia bisa dipakai buat hotspotan tapi full pakai Android. Kita ndak pakai laptop ya. Ini laptopnya saya tak tunjukkan, laptop buat monitor aja, di sini buat mantau ya kan, atau buat mantau. Jadi ini peralatannya, ini maaf gelap ya, ini modem yang dipakai, modem IndiHome. Ether berapa ini, LAN berapa ini, LAN 2 kalau nggak salah, LAN 2 masuk mikrotik, Ether 1 mikrotik, Ether 2 masuk ke wireless router atau access point ya. Jadi gitu ya gambarannya ya. Nah, untuk settingannya seperti biasanya saya pakai modem Huawei, kemudian masuk ke mikrotik Ether 1 pakai IP 100 titik sekian, kemudian mikrotik keluar pakai IP 10 titik sekian. Nantinya kayak gini hasilnya ya. Kita tunjukkan hasilnya aja dulu, nanti kita akan ulang dari awal. Ini untuk 102 ini dari mikrotik masuk ke Ether 1, kemudian 101 ini dari mikrotik masuk ke ini dari modem masuk ke mikrotik, ini dari mikrotik masuk ke wireless router atau access point gitu. Oke. Yang pertama pastinya kita harus masuk dulu ke disconnect dulu ya. Masuk dulu ke dalam mikrotik ya. Kita cari di Discover, kita coba connect lewat MAC address saja nanti. Kemudian login, masukkan user sama password. Kita akan reset mikrotiknya. Oke, cara resetnya kita masuk ke menu sistem. Kalian cari, untuk menampilkan menu ini kalian geser aja dari samping atau tekan tombol garis-garis ini. Ini tekan, langsung cari menu sistem. Kemudian cari reset configuration nih, reset configuration kalian tekan. Nah, di sini ada 4 checklist ya. Keep user configuration, caps mode, no default configuration, do not backup. Nah, di sini kita cukup checklist 2 aja, no default configuration sama do not backup. Atau kalau kalian pengen backup ya diginikan aja. Karena saya nggak ingin backup, nanti biar saya setup aja dari awal semuanya ya. Jadi nggak pakai backupan, loss aja kita setting dari awal. Biar kayak tutorial mikrotik lainnya gitu. Oke. Kita coba, setelah itu kita langsung reset aja ya. Jadi setelah ini HP ini akan disconnect dari network dan kita akan setup. Coba kita reset. Oke, sudah ketekan sendiri tombolnya. Ntar tuh dengar bunyi bip ya barusan, itu pertanda mikrotik kita sudah disconnect dari yang sudah kita reset ya. Ini saya pakai laptop juga untuk mantau. Kalian bisa lihat di sini mikrotiknya masih booting ya, itu ini sudah kelap-kelip. Ini coba di laptop, nah tuh bisa kalian lihat mati barusan. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini ya. MAC addressnya 6F80, IP-nya masih 0 semua. RP750 ke R3. Ini RP750 ke R3. Pak tak kasih lampu aja. Nah, waduh cerah banget. Nah, kayak gini ya. Ini alatnya. Oke. Kita setup mulai awal ya. Saya pantau juga di laptop di sini. Kita coba. Ini. Jadi pastikan sebelum setup ya, pastikan jaringan kalian sudah terhubung ke jaringan. Kemudian WiFi kalian pastikan HP-nya terhubung ke jaringan dulu. Nah, di sini kan obtaining IP terus. Nah, dan kalau di Android itu kita nggak bisa connect jaringan tanpa punya IP. Maka kita set IP-nya. Di sini bisa kita set IP-nya menjadi statik dulu. IP settingan DHCP, kili statik aja dulu sementara buat setup dulu. Nanti kita set dinamik lagi.
contohnya 192.168.10.1 itu aja lah gateway 10 jangan 10.1 nanti error 10.88 itu ya gateway dan 10.1 DNS kita atur ke 192.168 gitu aja ya. Oke, bisa kita lihat di sini nanti IP-nya 10.88 subnet mask masnya belum diedit guys. Subnet mask traffic length kayaknya 24 ini. Save coba. Oke, connected no internet bisa kita lihat di sini ya. Di sini saya cuma pakai IP statik dan ini tidak ada internet sama sekali karena Mikrotik kita belum dikonfigurasi IP-nya. Ini ada confirm connection wifi nggak punya akses internet nih gitu, kita keep aja. Gunanya biar tetap connect aja ya. Intinya kalian harus tetap connect ke jaringan sekalipun tidak ada sinyal, tidak ada akses internetnya. Kita cek di discover di sini, kita refresh lagi. Bisa kalian lihat di situ. Oke, di situ IP masih 0 ya, sama kayak di komputer tadi 6F80. Ini kita nggak bisa connect lewat IP, maka kita langsung diarahkan ke MAC address. Di video sebelumnya kan kita akan dikasih pilihan kalau diklik IP atau MAC address gitu. Ternyata di sini kalau nggak ada IP-nya, langsung ke MAC address gitu. Username masih standar ya, masih admin. Dan password kita kosongi, nggak ada passwordnya. Kemudian kita klik connect ya, connecting, tunggu. Nah bisa. Nah ini tuh CPU naik kencang banget karena nggak ada data ya, nggak ada akses sama sekali ke situ. Oke, yang pertama apa yang kita lakukan? Seperti biasa kita akan membuat bridge dulu. Bridge kita akan menggabungkan beberapa ether menjadi satu ya, ether 2, 3, 4, 5 kita akan jadikan menjadi satu, jadi hotspot semua gitu. Biar sama kayak tutorial sebelumnya, jadi tutorial apapun konfigurasinya sama kayak gitu. Kita buat aja bridge baru dengan nama bridge hotspot. Hotspot. Nah kayak gini lah ya. Oke, kemudian semuanya langsunglah standar default semua, kemudian langsung checklist. Oke, sudah terbuat sudah jadi ya bridge hotspot di sini dengan status R. Kemudian kita akan tambahkan portnya. Nah port ini bisa kita tambahkan semua interface, mulai ether 2 kita tambahkan bridge-nya, bridge hotspot. Oke, kita tambahkan ether 2. Apa ini? LAN auto aja lah ya. Apa ini? Add G. Apa lagi add G? Auto. Apa lagi ini? Itu aja lah semuanya. Oke. Dari save, bakal disconnect sebentar ya, sama kayak di laptop ya, pasti disconnect. Oke, kita tunggu sebentar. Di laptop sudah muncul, coba kita disconnect lagi. Oh, dia minta disconnect dulu baru coba kita connect lagi. Buka lagi aplikasinya, kita cari di discover, kita coba connect lagi. Connecting, bisa enggak? Oke, sudah bisa. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat lagi setelah kita tambahkan ether 2 ya. Kenapa tadi disconnect? Karena kita pakai ether 2 kemudian kita setting bridge, makanya dia disconnect kayak gitu. Kita coba bisa, kalau tadi kan banyak yang disetting ya, kita tinggal copy aja, tekan tanda ini, tanda apa? Kunci ini, bukan kunci siapa sih ini? Engkol lah, kita copy. Langsung ethernya kita ganti ether 2 ganti ether 3. Oke, kita apply. Kemudian ini merah nggak apa-apa karena kan dia kan tidak ada yang terhubung tuh. Ether 3 kita ganti ether 4, kemudian oke. Nah dibuatlah 2, 3, 4, kemudian kita copy lagi pakai ether 5. Nah oke, kita sudah menghubungkan ether 2, 3, 4, 5 menjadi satu bridge alias satu grup lah ya. Jadi mau kalian colokkan 2, 3, 4, 5 itu sama aja, nanti kita pakai hotspot semua. Oke, langsung saja langkah selanjutnya kita masuk ke menu interface.
Nah, di sini kita ganti Ether 1, kita ganti namanya Ether 1 internet gitu biar sama. Internet. Ini sebenarnya tutorialnya sama aja kayak di tutorial Mikrotik hotspot sebelumnya ya, cuma bedanya ya di sini rada ribet karena kita pakai HP ya. Interface-nya kecil. Jadi kita harus keliling-keliling, mau buka IP ya keliling lagi IP gitu. Ya, nggak apa-apa lah, namanya belajar ya. Kemudian untuk persiapan Ethernet 1 sudah sambung ke modem, Ethernet 2 sudah nyambung ke access point, 3450 nanti siap dipakai di access point juga, satu grup, satu bridge. Langkah selanjutnya kita coba hubungkan Mikrotik kita ke modem. Caranya melalui IP kemudian address. Nah, di sini kita klik tambah untuk menambah IP address. Interface kita pilih dulu ya. Interface kita pilih internet, kita oke. Addressnya nih, nah addressnya. Karena modem kita pakai IP 192.168.101, maka kita set IP Mikrotik kita di 192.168.102/24 gitu. Kemudian klik checklist gini, oke. Nah, sudah Mikrotik kita sudah terhubung ke modem, terhubung aja. Kita tambahkan lagi IP address lagi untuk ke bridge hotspot. Kenapa kita tambahkan ke bridge hotspot kok enggak ke Ether 2 aja? Karena bridge hotspot ini sudah mewakili Ether 2345. Jadi kita cukup tambahkan di bridge aja. Kemudian addressnya sesuai yang awal tadi kita atur jadi 192.168.10.1/24 kayak gitu. Dan oke. IP sudah masuk semua ya. IP Ether 1 sama IP bridge hotspot. Ether 1 terhubung ke modem. Bridge hotspot ini terhubung ke Ether 2345 yang akan dihubungkan ke access point. Kemudian langkah selanjutnya kita atur DNS setting server, kita arahkan ke IP modem 192.168.101 gitu. Kemudian jangan lupa allow remote request ini harus diaktifkan. Nah, allow remote request yes. Oke, di save. Kita coba lagi, cek lagi DNS-nya, settingannya. DNS server masuk, allow remote request juga sudah yes ya, bisa kalian lihat di situ. Kemudian langkah selanjutnya kita setting di routes untuk menghubungkan router ini ke dalam jaringan internet. Setelah kita tambah IP, setting DNS, kita tambahkan route. Ini 3 poin terpenting untuk router kita bisa terhubung ke internet. Route di sini coba kita lihat di sini sudah ada DAC. Dynamic A itu apa ya? A itu automatic, entahlah lupa. C itu connected ya, intinya dua ini terhubung. Kita tambahkan default gateway destination address ke 000 karena itu adalah tujuan, sembarang tujuan ya. Kemudian gateway kita isi aja IP dari modem 192.168.101 kayak gini. Kemudian oke. Nah, sudah bisa. Gateway sudah kita isi, semua sudah terhubung. Coba kita ping Google, bisa enggak ya? New terminal kita coba ping Google. Ping google.com. Bisa enggak? Bismillah. Nah, sudah terhubung. Karena apa? Karena kita sudah Mikrotik kita sudah terhubung ke modem dan kita sudah arahkan semua traffic ke dalam modem melalui default route tadi atau route stable tadi. Itu coba kita close dulu. Oke. Kita kembali. Oke. Untuk apa? Untuk setting Mikrotik biar terhubung ke modem sudah selesai. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat DHCP server. Nah, DHCP server gunanya untuk apa? Yaitu untuk menghubungkan klien ke router kalian biar dapat IP gitu. Itulah tugasnya DHCP server. Untuk membuat DHCP server ada dua langkah. Dua cara dulu ya. Satu cara melalui setup DHCP server, yang kedua melalui manual kayak yang biasanya. Saya akan setting manual aja karena biar kalian tahu apa sih yang kita setting itu kayak gitu. Untuk setup DHCP server kita pakai IP pool dulu. Kalian masuk ke menu IP, kemudian kalian cari pool. Di sini ada pools, kalian klik. Oke.
kita tambahkan aja full name-nya apa, misalnya ini name-nya kita kasih aja hotspot ya, hotspot gitu. Kemudian address ini rank address yang akan kita berikan ke klien, misalnya 92.168.10.2 sampai 192.168.10.200 gitu aja, contoh aja ya untuk tutorial. Kemudian kita klik OK. Nah, pool hotspot sudah dibuat di sini ya kan, 10.2 sampai 10.200, maka kita bisa menampung klien hotspot sebanyak 199 klien. Itu banyak banget ya. Kemudian langkah selanjutnya kita setup DHCP server. Wah, ini banyak banget yang di setup ya. Mungkin kalian kalau tutorialnya terlalu cepet ya, mohon maaf, kalian bisa ulangi lagi tutorialnya ke step-step sebelumnya. Oke, untuk pembuatan DHCP server kita bisa masuk ke menu IP. Bentar ya, ulang lagi ya. Masuk ke menu mana ini IP nih? IP, kemudian DHCP server nih di sini. Ini ya. Kemudian kalian masuk ke network dulu. Kita tambahkan networknya. Kita atur apa? Environment networknya. Environment. 92.168.10.0/24. Kenapa 10.0? Karena kita masukkan ke network address-nya. Gateway pastinya kita akan masukkan IP address dari mikrotik kita yang terhubung ke access point 10.1 gitu. Kemudian netmask kita isi 12/24 karena memang netmasknya kita pakai 24, DNS-nya kita pakai mana ini? Oh, ini DNS server kita isi 192.168.10.1. Kita arahkan aja ke mikrotik semua ya. No DNS, no. Kemudian kita checklist. Oke, kita gateway, muncul semua, kita cek lagi. Oke, mantap. Langkah selanjutnya kita tambah DHCP. Setelah network, DHCP-nya kita tambah. Nah, kita taruh HP dulu. Untuk menambah DHCP server ini kalian klik tambah di sini. Sama aja caranya. Name kita kasih nama, name-nya anggap aja DHCP hotspot gitu ya, biar sama kayak tutorial sebelumnya, biar kalian tidak bingung juga. Hotspot. Oke, kita cek. Kemudian interface. Nah, interface ini kita arahkan ke bridge hotspot, jangan ke ether 2 atau 345. Karena bridge hotspot ini sudah mewakili 2345 begitu. Oke. Kemudian di sini last time ini adalah masa kita memberikan waktu kepada klien untuk mendapatkan IP tersebut. Kita kasih 99 menit aja. Kemudian address pool ini ya, pilih aja address yang kita buat tadi, yaitu pool hotspot atau ring address 199 address tadi yang sudah kita buat. Oke, kemudian yang lainnya radius kita pakai no, udah gitu aja. Kemudian ADDARP ya, udah gitu aja yang diubah ya. Name, interface, last time, address pool, sama use radius no, ADDARP for list yes. Kemudian kita checklist oke. Nah, ini kayak gini, ini sudah bisa membagikan IP ke klien. Oke, coba ya. Kita coba refresh lagi di laptop ya. Kita cek penampakannya di laptop. Saya nggak otak-atik laptop sama sekali, kita full dari mikrotik. Kita buka kamera dulu. Nih, IP sudah masuk kayak gitu ya kan. Nah, tuh IP-nya sudah masuk, identity mikrotik segala macam. Tadi kan 0 tuh. Nah, gitu. Oke. Kita balik lagi ke mikrotik. Mana mikrotik? Mikrotik. Nah, ini mikrotik kita sudah bisa membagikan, sudah bisa terhubung ke internet. Mikrotik kita ya sudah bisa membagikan IP ke klien. Tapi klien tidak bisa internetan karena kita belum setup yang namanya firewall NAT. Firewall NAT ini gunanya agar klien kalian bisa dapat akses internet menggunakan IP dari mikrotik. Gitu. Network address translation ya lah bahasa Inggris. Pokoknya itulah ya. Intinya buat sewa atau pinjam IP-nya mikrotik biar terhubung ke internet gitu aja. Cara membuat NAT, kita masuk ke IP kemudian firewall di sini. Kalau di Winbox komputer enak kelihatannya grafisnya, di sini rada teks semua. Firewall kalian cari NAT. Nah, ini banyak nih firewall isinya. Kita cari NAT, kemudian kita tambah chain SRC NAT tetap. Kemudian kita cari out interface, kita pilih aja interface-nya yang Ether 1 internet. Oke, semua gitu aja ya, cukup di general kita pilih out interface Ether 1, kemudian kita cari action di sini. Action kita cari mask query AD. Nah, yang ini mask query AD, kemudian oke. Itu aja.
Cukup yang general, kita cari di out interface ether 1, kemudian action masquerade, kemudian klik oke. Nah, tuh ada paket jalan-jalan tuh ya. Oke. Untuk membuktikan ini bisa pakai internet atau enggak, oh nanti dikira hoax ini ya. Oke. Kita coba mikrotik kita HP kita pakai IP otomatis lagi, kita coba ya. Kita edit lagi IP setting, kita pakai DHCP. Kemudian kita coba di oke. Bismillah. Obtaining IP connected tuh, connected internet tuh bisa ya. Sudah connected internet, kita dapat IP 198. Wow, sudah ada 2 orang yang masuk di sini. Gak apa-apa lah. 2 orang. Coba kita speed test nih ya. Setapan mikrotik kita masih tetap ya sinyalnya pakai Om Dracula seperti tadi. Kita coba speed test nih. Speed test mana speed test ini? Bisa ndak ini terhubung ke internet? Jangan-jangan hoax doang nih. Coba speed test malam-malam. Kita coba speed test. Bisa ndak? Ping 3 ms download. Wah, lumayan lah, belum kena FUB ya. Oke, bisa internetan pastinya. Pastinya kalau gini sudah bisa internetan ya. Masa speed test jalan, internet nggak jalan? Itu nggak mungkin ya. Aneh-aneh aja. Uploadnya, waduh lumayan juga 3 mega. Ya, drop. Itulah ya, kita pakai provider satu-satunya kesayangan kita ya kan. Sudah 21 menit kita rekam. Bentar guys, minum dulu ya. Tunggu bentar. Alhamdulillah. Bikin tutorial juga bisa haus ya kan. Kita juga capek ngomong. Istirahat dulu biar fokus. Oke. Kita lanjut. Kita sudah bisa akses internet. Oke, 1. Kita juga bisa membagikan IP ke klien. Oh, ntar kok timeout. Ntar tak connect lagi ya. Tak connect lagi mikrotiknya. Discover, kita cari, kita connect sekarang, connect lewat Mac aja tetap karena kita mau setup hotspot. Oke, kita coba connect lagi, connecting, ayo dong connect. Oke, connecting, checking. Oke, semuanya berjalan semestinya. Kita coba cek traffic ya, interface traffic. Kita coba cek traffic. Wow, ada 2 megabyte per second. Coba kita pantau dari laptop, siapakah yang pakai internet di sini? Wah, ya laptop sendiri yang pakai internet. Interface. Ya tahulah siapa yang pakai, pokoknya segitulah ya. Trafiknya ada trafik gede banget jalan di sini, nggak apa-apa. Mungkin rezeki orang yang pakai. Sekarang kita ngapain? Kita coba setup hotspot. Kalau setup hotspot di sini rada mengkhawatirkan ya kalau kita pakai HP, takutnya nanti disconnect. Yang pertama kita siapkan adalah kita membuat user dulu. Jangan kita setup hotspot dulu baru bikin user, nanti kacau. Bingung sendiri. Cara setup hotspot di sini mudah banget melalui IP kemudian hotspot. Nah, di sini kita nggak fokus ke buat profile sama itu dulu, kita buat user dulu. Pokoknya kita buat user dulu biar mudah ya kan nanti kita connectnya. Kita user di sini, oke. Di sini kita tambahkan aja ya kita cek dulu user profilnya dulu ya. Di sini ada default nih. 1 ya settingannya standar, oke. Kita tambahkan usernya. Oke, loading macam kita tambah namanya, anggap aja usernya Holis gitu ya kan. Passwordnya apa? Passwordnya Solis, passwordnya Holis gitu ya kan. User Holis, passwordnya Holis. Server kita pilih all, kemudian profile kita pilih default. Cuma default aja isinya, oke. Cuma 2 ini aja, kita coba tambah. Tambah cuy, nggak diklik. Kok nggak mau? Waduh, timeout. Oke, kita login lagi, kita ulang lagi. Connecting terus. Ya, connection reviews. Bentar ya. Ya, tantangan kita setting hotspot lewat sini ya. Kok review sebentar, tak cek di mikrotik. Kok connecting terus, sebentar ya.
Kita coba close dulu aplikasinya, kemudian kita coba matikan dulu wifi-nya sebentar, kemudian kita connect lagi. Oke, bismillah, semoga lancar. Oke, kita coba buka lagi aplikasi Mikrotiknya, semoga bisa. Kalau nggak bisa, oke, sudah muncul. Kita coba melalui Mac, kita coba connect lagi, connecting. Nggak bisa. Kok aneh ya, nggak bisa ya. Kita coba lewat IP aja, coba connect. Nah, ini bisa. Tadi nggak bisa. Coba disconnect lagi. Kita sebelum IP kita harus connect Mac dulu. Kita harus connect Mac. Connect Mac nggak mau ya. Ya sudah, kita nggak bisa connect Mac, dia di refuse. Kita coba connect IP aja. Oke, kita coba setup lagi IP hotspot users. Kita coba tambah server tadi all, username kaca Holis contohnya, Holis, passwordnya Holis juga, Holis. Kemudian profile, oke, sudah dibuat usernya. Oke, selangkah selanjutnya kita coba buat server profiles. Di sini kita tambahkan aja baru namanya profile hotspot ya, standar saya hotspot. Kemudian hotspot address kita masukkan IP yang terhubung ke access point 192.168.10.1. DNS name terserah mau kalian isi apa, terserah lah ya. Kalau mau holis.net apalah .net terserah. Kemudian login kita pilih login by http mana ini sama ini, dua ini aja standar saya di sini, dua aja. Kemudian langsung oke. Tuh, langkah selanjutnya kita coba tambahkan server. Habis ini bakal disconnect nih HP kita, harus masukkan user sama password. Server hotspot, kemudian interface bridge hotspot, address pool nggak perlu, kita pakai non aja. Profile kita pilih ini aja yang perlu kita setting ya, server hotspot, interface bridge hotspot, address pool. Kalau kalian pakai address pool ya monggo, kalau nggak pakai seperti saya ya monggo. Kemudian profile kita pilih profile hotspot, sudah kita buat tadi. Kita akan tambahkan dan kita akan disconnect. Dan kita coba login pakai user Holis tadi yang sudah kita buat. Oke, nah, terputus HP ini, sebentar lagi disconnect ini HP ini. Kita tak close dulu ya, daripada kita nungguin disconnect HP-nya. Kita tak close dulu dan kita coba tak matikan dulu ini wifi-nya, dimatikan. Oke, terus coba kita bentar lagi, kita tunggu aja, kita sambung lagi wifi. Buka Om Dracula. Nah, di sini ada muncul connected to Om Dracula, kita buka. Asik, bisa ya. Kita coba Holis. Kita coba connect. You are logged in. Jika tidak ada terjadi apa-apa, klik di sini. Iya, tak klik di sini. Ya udahlah ya, sudah connect kok. Kita coba cek di browser, kita coba browser apa ya, browser ini coba. Kita coba cek IP-nya 192.168.10.1. Nah, tuh hi Holis connected ya kan, kita pakai default dari login hotspotnya, template login hotspot. Sudah berhasil. Coba ya. Untuk monitor kita coba cek di Mikrotik lagi, kita coba connect lewat IP ya di sini. Coba kita connect Mac lagi ya. Saya masih curiga kok nggak bisa connect lewat Mac ini. Sudah anggap saja nggak bisa. Nanti kita connect IP aja karena IP sudah kita setup ya. Connect lewat IP dan di sini hotspot connected 1. Nih HP saya yang connected 198 ya. Kalau nggak percaya kita cek lagi di sini. Kita buktikan aja. Ini tutorial sambil pembuktian. 198 ya, kalian cek di sini 198. Di Mikrotik sini juga 198 nih ya. Oke. Jadi kita sudah connected ke jaringan hotspot dan kita sudah bisa internetan. Kita coba buka
apalagi speed test lagi ya, kita nggak juga macam-macam, kita buat speed test aja. Kita coba go lagi, kita coba connect. Tuh bisa ya, anggap aja bisa lah ya. Tak tutup dulu, anggap aja bisa. Loh speed test masih jalan ya, udah tak tutup aja. Tutup. Oke, lo masih jalan speed testnya ya apa ya, enggak apa, sudah ya. Oke, setelah kita setup mikrotik, jangan lupa kita amankan mikrotik kita, yaitu dengan cara masuk ke sistem, kemudian di users, di sini users. Nah, users kalian ganti nih passwordnya nih, klik ini, klik setting ini, kemudian password ini ganti, misalnya usernya apa ya, langsung password, new passwordnya 1234 gitu contoh aja. Kok nggak bisa diklik, nggak bisa gimana nih, ganti password kok susah di sini, password. Oh ini nih baru bisa nih, 1234 gitu ya, contoh aja, jangan password kalian 1234 juga, nanti kacau. Nanti kita coba close dulu koneksinya, kita coba connect lagi, admin passwordnya 1234. Pak ya, connect, bisa enggak? Oh bisa dong, sudah diganti. Tapi di sini identity masih mikrotik aja, kita coba ganti identity ke melalui sistem, kemudian identity mikrotik ganti aja, Dracula. Dracula kita coba. Nah, kok nggak berubah di situ? Kita coba disconnect dulu ya. Coba connect lagi. Sudah jadi Dracula di sini. Oke. Nggak cukup sampai di situ karena kita pakai mikrotik buat voucherannya nantinya, karena voucher kita harus akurat jam dan waktunya, jam dan waktu sama aja. Waktunya harus akurat, maka kita setting juga di menu sistem, kemudian di SNTP client buat kita connect ke server jam ya. Enable kita enablekan, kemudian server DNS name kita tambah, contohnya 0.id.pool.ntp.org dan klik OK. Dan kita cek lagi SNTP client. Nah, di sini pool interval aktif server nih sudah aktif. Tinggal kita setting jamnya melalui sistem, kemudian clock. Di sini kita bisa atur time zone-nya Asia Jakarta, time zone auto detect-nya kita buang dan kita OK. Sip. Untuk sementara gitu aja ya. Jadi kita sudah bisa setup mikrotik dari awal banget, mulai kita reset sampai kita bisa sudah bisa sampai di sini ya. Sampai di sini saya coba di logout lagi, kemudian login lagi gitu ya kan. Oh jangan kita kok cepet banget HP-nya. Holis X. Ini apa sih? Holis X. Kok Holis X di sini? Holis. Nah, ini Holis juga. Holis. Kita coba connect. Nah, sudah bisa connect. Ini apa sih? Nah, gitu ya. Jadi yang kita lakukan di video ini adalah yang pertama kita reset mikrotik no default alias kosongan semuanya. Yang kedua, kita setup interface-nya. Yang pertama interface Ether 1 terhubung ke modem, Ether 2, 3, 4, 5 kita gabungkan dalam satu bridge, yaitu bridge hotspot. Kemudian yang cara ketiga, step ketiga yaitu kita tambahkan IP address. Step keempat kita setup DNS server dan kita arahkan ke modem. Step kelima kita atur routes alias default gateway-nya buat mikrotik kita terhubung ke internet. Langkah selanjutnya yaitu kita buat IP pool, kemudian kita setup DHCP server, kemudian kita DHCP server agar klien kalian dapat IP. Kemudian langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita setting NAT biar klien bisa internetan. Langkah terakhir itu kita setup hotspot, mulai bikin user sampai server profile, kemudian servernya juga. Terus langkah tambahan yaitu kita mengganti password admin dari mikrotiknya, dan langkah terakhir kita setup untuk jam agar jamnya selalu sesuai dengan jam yang sekarang biar vouchernya sesuai nanti gitu. Oke. Lumayan banyak yang kita lakukan di dalam aplikasi mikrotik ini ya. Jadi intinya bisa enggak setup mikrotik hotspot full lewat HP? Bisa.
Asal kalian sabar, kalian tahu yang harus diklik apa, yang harus ditekan apa gitu, harus tahu ya. Jadi itu sulitnya nggak sulit, cuma perlu kesabaran aja, karena di sini tampilannya kecil, nggak kayak di di komputer ya. Di komputer enak tampilannya besar, kita bisa membuka beberapa settingan sekaligus. Kalau di sini nggak bisa guys, jadi harus satu-satu gitu ya. Gimana ya, hanya itu bisanya ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya bisa pakai Mikrotik, kita setup hotspot lewat full HP bisa. Untuk video selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengupload template dan setting template menggunakan HP juga. Nah ini penting nggak penting ya, tapi kita akan full di tutorial ini upload template pakai HP, kita setting pakai HP, upload template pakai HP, semuanya pakai HP. Nanti untuk Micmon pakai HP sudah saya buat tutorialnya, jadi kalian langsung aja ke sana. Oke, cukup sampai di sini dulu untuk tutorial ini, sementara sampai di sini dulu. Nanti ada video selanjutnya ya, semoga segera dibuat. Kalau kalian suka video ini, klik like. Kalau nggak suka, dislike saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.